lambang kinurmatan wong Jawa, ngelaraske bumi banyu alam uga swara. Muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi, dipakani diadusi kudu siap beraksi. Lagi wong sepodo pitutur kudu bener, mulai kudu bener, omongan aja pater, hati-hati keblinger, ojo kakean bayar, pelakon muter-muter malah sirahku dadi ngliyer, ojo kakean ngoceh ngarani mertonggo, bayari tuku warga, dulu kadang mergiko, negoro dadi mulyo, rampus sing bedo-bedo, ayo sareng-sareng podo kandung nama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun guyub rukun selarase ati. Di sini saya Agung Mahmud Terbit dan Om Surya. Di sini Om Surya adalah ketua juri pitung di Yogyakarta. Kita di sini akan membahas tentang penjurian bagaimana Topa Pakem Mataram, penjuriannya seperti apa, suara burung yang iramanya itu bagus itu seperti apa, dan dinilai itu bagaimana cara menilai perkutut yang disebut perkutut manggung seperti itu. Begitu saja, nanti biar kita lanjutkan dijelaskan oleh Om Surya bagaimana tahap-tahap tentang suara perkutut lokal yang bagus yang bisa dinilai dan bagaimana cara penilaian burung perkutut yang disebut sudah manggung. Monggo Om Surya bisa dijelaskan bagaimana tentang penjurian Pakem Mataram tentang suara perkutut lokal. Oke, terima kasih Mas Agung. Kita memang mempunyai sistem penilaian ya. Sistem penilaian yang dipakai di Yogyakarta, yaitu yang dipakai Pakem Mataram. Ya, di juri pitung ya Mas Agung ya. Juri pitung. Ada beberapa sih yang pokok di sistem penilaian juri pitung, yaitu yang pertama angkatan, yang kedua lagu atau irama, dan yang ketiga dasar suara. Untuk penjabarannya singkat aja ya ini Mas ya. Iya, boleh. Untuk penjabaran angkatan yang sempurna itu mempunyai suara yang panjang. Panjang kalau dalam bahasa Jawa itu dowo ya, punya angkatan dowo panjang. Terus yang kedua membat dalam bahasa Indonesia itu, kalau dengan istilah lain mungkin mengayun, ada ayunan lagunya. Terus yang ketiga resik, bersih, tidak ada suara seraknya. Itu di angkatannya. Itu baru satu item ya. Terus yang selanjutnya yang lagu, sistem penilaian lagu terbagi lagi menjadi 3, yaitu senggang, bunyi itu tidak tergesa-gesa, nyusun santai, enak didengarkan. Terus lenggang itu jadi jarak antara bunyi pertama dan kedua, mungkin hur ketekuk 1, 2, 3, 4 bunyi lagi, hur ketekuk 1, 2, 3, 4 bunyi lagi, hur ketekuk. Itu lenggang. Terus yang berikutnya itu lenggang. Itu lenggang itu suara yang panjang mengayun. Hur ketekung
Nah itu suara lenggang-lenggang. Nah itu penjabaran dari lagu. Terus yang dasar suara. Dasar suara juga terbagi menjadi 3, yaitu kandel, garing, dan bening. Untuk kandel ini, dasar suara yang kandel itu tidak bisa berubah-ubah, guys. Memang udah dasarnya suara itu kandel, tidak bisa berubah menjadi tipis, atau memang dasarnya udah dari suara perkutut itu sendiri. Terus garing. Suara garing itu gimana ya? Suara yang Gedung keras. seperti daun kelaras ya. Kalau kering di nganu Srek, srek. krek krek, bener nggak ada suara basahnya. Pokoknya kayak daun yang kering, daun pisang kering itulah. Itu suara garing. Untuk yang kandel tadi ibaratnya kayak apa? Pohon Kayak pohon. ibaratnya kalau Kayu, kandel kayu. itu tuh Kayu kayak besi. kayu yang padat berisi diketuk, itu duk duk duk. Nah itu suara kandel. Cuman kalau kayu tipis diketuk pun suaranya Tetep. enting lah, kurang mantep. Terus lanjut ya, Ya. Mas Agung ke Ketiga bening. bening. Suara bening itu gimana ya? Resik, bersih lah. Suaranya bersih, nggak ada R nggak ada konsonan R-nya berkurang lah, lebih ke eng. teng Suara- teng teng teng. Itu Mas Agung seperti apa ya? Ibaratkan ini. Jadi suara yang tanpa kayak R-nya itu hilang tapi agak beningnya ini mak teng. Jadinya resik, bening, bersih. Dasar suaranya bersih. lebih ke suara ke eng. Nah, iya. Oke. Sementara di situ dulu ya Mas Agung, Iya. untuk ini. Cuma ada sih yang apa ya? Di sini kita mempunyai tata tertib penjurian. Tapi mungkin kita bahas di tempat di kesempatan lain ya Mas. Tata tertib penjurian juga hak-hak setiap juri di saat melaksanakan tugas penilaian. Cuman bisa kita bahas di lain kesempatan. Nah, sementara itu dulu, mungkin di lain kesempatan juga bisa kita lebih dalam lagi. Iya, terus mungkin untuk membedakan ini Om. Biasanya kan di perlombaan itu gantangan biasanya orang itu menggantangkan perkutut, entah itu perkutut lokal atau crash. Ya. Terkadang ketika crashnya itu sudah manggung dan ada lokal yang mempunyai suara dasar itu kandel, kan biasanya suaranya itu hampir sama, mirip, ada kesamaan. Tapi pasti ada perbedaan yang bisa kita jelaskan. Mungkin itu bisa dijelaskan. Bisa sih untuk membedakan lokal sama kelas ya. Untuk pemula aja ini yang gampang. Yang paling gampang itu suara tengahnya tidak double. Tidak double. Contoh Om, ketek atau Baru gimana? Tekuk. Ibaratnya suara tengah itu nggak ada yang double Mas kalau Kayak lokal. kutut sari itu? Nah, kalau sari masih bisa itu di lokal karena masih 1,5. 1,5 ya. 1,5 Keteket masih, ya. Itu masih bisa dikatakan lokal. Kalau double ketek itu memang sudah. Kalau itu yang untuk membedakan ujungnya Om, itu pasti lokal itu mempunyai nada yang tinggi, ya kan? Ya bisa. Itu tapi lebih sulit Mas. Lebih sulit, memang ada yang naik Naik ya. Itu ada yang datar juga. Datar itu masih kita ragu juga itu berapa presentasi. Presentase silangan ya. Terus kalau udah menurun ya kayak bangkok rata-rata menurun suaranya. Nah itu jelas crash ataupun udah bangkok tempo dulu ya. Betul. Terus ini Om, kalau perkutut lokal itu cenderung kuk atau kokuk? Kalau lokal ya banyak versi sih Mas. Kalau lokal itu banyak versi, cuman lebih Biasanya kuk ya. kuk kok. Kayak kokuk itu ibaratnya itu masih ada karakter dari segi bangkoknya ya. Ada sih aliran beberapa persen lah, entah beberapa itu 5%. Itu bisa karena biasanya ya
silangan di alam, Mas. Iya Nah, bisa. silangan di alam itu memang kita susah untuk membedakan. Iya. Ada lagi mungkin Mas Agung? Mungkin dari juri pakem penilaian dari Yogyakarta yang diterangkan oleh beliau Om Surya itu dibagi menjadi 3, yaitu pertama angkatan, lagu sama dasar suara, dan nanti bisa dijelaskan bagaimana cara penilaiannya seperti apa mungkin di kesempatan berikutnya. Biar kita saling bisa Lebih jelas mengenal lagi. lebih jelas lagi mengenal bagaimana toh cara penjurian Pakem Mataram itu yang ada di Yogyakarta yang telah diajarkan oleh Bapak Pitung. Itu seperti apa nanti bisa dijelaskan. Ya itu cuman gini Mas Agung. Itu untuk penilaian kita di sini ya. Di Cuman sini. kalau mau dipakai di luar pun boleh tah. Sistem ini kalau ada yang bisa silahkan, ataupun mungkin di tempat lain ada sistem penilaian yang lain pun nggak masalah Mas Agung. Boleh. Cuman kita yang kita pakai sistem ini Ya, kalau di Jogja Jogja ya. seperti ini dan Sistem kita pakem ini di sini ibaratnya kita mengenalkan. Seperti kita itu. mengenalkan ke masyarakat. Nah, Kalau di Jogja memang inilah yang kita pakai. ya. Inilah yang Pakem Mataram ini yang kita pakai untuk menentukan burung terbaik dalam segi suara, segi Seperti apa? irama, segi mungkin angkatannya seperti apa ya, seperti itulah. Ya. Mungkin karena kita juga sudah mempunyai dasar ya Mas, dasar yang kuat. Sudah Ini di kita landasi bukan- hukum juga ya. Kita sudah bernotaris lah juri pitung itu. Itu udah alhamdulillah sampai saat ini masih dipakai ya Mas Agung. Alhamdulillah masih di juga. Jogja masih dipakai, masih menjadi patokan untuk memilih perkutut yang memang layak juara lah. Juara. Itu kita pakai sistem Pakem Mataram. Ya, pada kesempatan hari ini kita mengadakan gantang bareng di daerah Karangkulon, tepatnya di Dusun Giri Loyo, Mukirsari Imogiri. Kita belajar bareng di sini dan beberapa teman-teman dari pecinta perkutut lokal ikut partisipasi. Di sini kita sudah mempunyai beberapa kriteria penilaian. Di sini ada 1, 2, 3, 4 yang masuk dalam kategori manggung ya Mas. Ya, Manggung. Di Cuman sini kita masih ini gacoran sih. Gacoran, belum ke kelas irama. Itu cuman iramanya juga ada yang masuk ya. Dan Mas Agung ya. Dan ini nanti coba Om Surya untuk menerangkan bagaimana penilaiannya tentang perkutut yang 1 dan 2. Seperti itu Om. Dari mungkin yang pertama itu dari perkutut yang diberi nama Bahar. Pemiliknya itu Mas Rudi, alamatnya di Puton, Trimulyo, Jetis, Bantul. Di sini seperti apa nanti perkutut 1 dan antara perkutut 2 yang dinamakan Perkutut 3 juga bagus itu, Mas. 2, 3 Cuman ada yang 4 yang kurang belum bisa lah, itu belum bisa. nama Joko, Mas Imdad pemiliknya, terus Bagong, terus pemiliknya adalah Bapak Agus. Monggo Om dijelaskan Oke, seperti apa terima kasih, dari Mas Agung. Ini untuk memang kita lagi masih gacoran ya, untuk karena di sini banyak pemula juga. Ada sih 1 atau 2 burung ya, 2 burung yang memang udah bisa dinilai secara pakem. bisa dinikmati juga. Itu yang nomor 1 itu tadi lumayan itu Mas. Itu nilainya kalau aku sih 1000 berapa tuh? ya kalau gacorannya memang gacor itu kutu, cuman kalau dengan kita dinilai dengan Pakem Mataram Belum stabil. nilai 17 lah. Itu nilai nanti kita bahas ya. 17 itu dari mana Kita bahas. kita bahas kanu besok. Yang intinya kita udah mengenalkan itu ada nanti ada contohnya yang ada ya Mas, itu contohnya yang Burungnya. burung nomor berapa itu gantangannya? Nomor 15. 15. Ya. 15 itu termasuk
bisa Bacor. dikatakan pakem, suara pakem. Cuman belum sempurna lah Mas. Karena ya ini yang bunyi baru 1, 2 sama 1, 2, 3 yang bisa dinilai secara pakem, karena pakem harus burung yang manggung Mas. Kalau belum manggung belum bisa dinilai, karena ya di temponya itu tadi minimal bunyi 10 kali atau 12 kali ketukan baru bisa dinilai, karena temponya juga harus ada penilaiannya juga. Nah itu nanti mungkin bisa contoh videonya ada ya Mas nanti yang untuk Bahar ya, ini yang Ya, nomor 1. nama Bahar. Ya. Itu lebih bagus daripada yang nomor 2. Yang siapa itu Mas namanya? Joko. Oh Joko, Mas punya Mas Imdad. Imdad ya. Ya. Wah ini masih Imdad juara ini, juara 2. Cuman burungnya itu masih suaranya serak Mas. Gak salah. Entah itu apa ya, perawatan ya mungkin. Perawatan ya. mungkin bisa pengaruh itu Itu perawatan. suaranya agak serak. Jadi belum gimana ya, nilainya belum tinggi lah. Performanya belum. Performanya enggak Nggak top stabil. perform lah, Ah, bukan top perform. Itu yang burung punya Mas Imdad namanya Joko. Itu Joko siapa itu? Joko Lelono atau Joko? No. Nah itu untuk 2 mungkin bisa nanti perbandingan itu dua suara itu. Dan yang ketiga Terus yang ketiga itu punya Pak Gus, diberi nama Bagong. Pak Bagong ini Pak Gus ini yang punya itu sebenarnya bagus. Cuman Kegacorannya. ya udah gacor sih. Cuman kok belakangnya ada kuknya itu ya. Jadi untuk apa pendengarnya ganjel. Sedikit kurang. ganjel. Ya enggak sering sih, cuman itu kadang keluar hurket kukuk. Berketekuk kuk. Jadi kayak apa ya? Kurang stabil. Ngepatnya hilang ya Mas. Ngepatnya hilang ya. Bunyinya kurang, tapi bagus sih untuk dasar suara, Oke, irama, oke, aman. lagunya Aman. masuk lagunya aman. Oh, Tapi terus- cuma manggungnya kurang stabil. Itu. kurang stabil. Kadang lebih dia banyak ngetemnya Mas. Iya. Burung itu temponya kadang temponya panjang, kadang temponya pendek. Terus sering nggak tahu, mungkin itu perawatan atau gimana, saya juga nggak tahu. Cuman dia lebih naik turun terus Nah itu. burungnya. Tapi Kalau bagus. dia mau berhenti di pangkringan mungkin bisa stabil itu. Stabil. Itu sementara seperti itu dulu penjelasan dari saya, dan itu mungkin salah satu contoh Penilaian pakem. penilaian pakem dan suara burungnya ya. Suara burungnya. Cuman itu bukan suara yang terbagus loh. Itu cuman contoh suara yang Manggung masuk, bisa dinilai lah, bisa dinilai manggung. bisa dinilai dan masuk Pakem Mataram, bener-bener burung lokal, baru segitu. Cuman sudah lumayan lah, itu sudah masuk pakem. Cuman ya belum dinikmati, masih ya udah enak sih, udah bisa dinilai, udah enak, cuman belum sempurna sekali. Memang susah ya Mas Agung Iya. mencari yang sempurna, burung Susah. yang sempurna. Mungkin suatu saat kita akan menemukan. Ada sih yang punya teman, cuman kebetulan ada acara jadi nggak bisa datang burungnya. Itu namanya Mustafa sama Humas. Insya Allah suatu saat bisa ada Tampil. kesempatan mendengarkan itu. Heeh. Insya Allah ada itu Mustafa sama Humas. Oke, terima kasih Mas Agus, Oh, iya. Mas Agung penjelasannya. Ya, terima kasih kepada Mas Surya telah menjelaskan tentang penilaian perkutut manggung yang istilahnya di dalam penjurian juri Pakem pitung Mataram. Pakem Mataram. Pakem Mataram yang Ah. dikelola oleh Juri Pitung. Juri lah. pitung itu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita saling belajar, tukar kaweruh. Amin. Semoga ibaratnya kita saling memberi masukan lah, istilahnya kita memberi masukan, belajar bareng. Di sini kita tidak menggurui, tapi kita belajar bareng bagaimana tepatnya penilaian perkutut lokal manggung. Ya, Ada yang dari Jogja. yang dari Jogja ya. Yang dari ini Jogja untuk ini. Jogja ya. Untuk daerah lain ataupun komunitas atau mau bikin silahkan. Monggo. Silakan.
bebas. Bebas. Karena itu hak mereka ya, Ya, untuk silahkan. membuat sistem penilaiannya. Di sini kita tidak memvonis antara salah dan benar. Ya. Yang penting kita tetap santun, guyub rukun, selarasai hati. Mungkin itu saja, Om Surya. Sip. Salam santun guyub selarasai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil gantang bareng di Dusun Karangkulon, di wilayah Ukirsari, Imogiri. Di sini ada 3 juara gacoran. Yang pertama adalah Bahar, nama burunya. Nama pemilik adalah Mas Rudi, alamat Puton Trimulyo Jedes Bantul. Ini Mas Budi, ini adalah perkutut lokal dan pemula. Dia ini adalah pemula dan ternyata mempunyai perkutut yang istimewa. Yang kedua adalah perkutut yang diberi nama Joko dan pemiliknya adalah Mas Joko Indah. juga loh, Mas, ini Ini pemiliknya. pemiliknya juga Joko. masih Mas percaya. Indah. Yang ketiga adalah perkutut yang diberi nama Bagong. Ini beliau ya, asmane Pak Agus. Dari mana Pak? Istimewa ini Tamanan. Bagong. Ya. Nggak asing lagi kalau burungnya Bagong. Tut lambang kinurmatan wong Jawa ngelaraske bumi banyu alam uga swara muda-mudi tuwa setri oke padha nyenengi dipakani diadusi kutub usia beraksi Lagi wong sebodoh pitutur kudu bener, mulai kudu bener. Omongan aja pater, hati-hati keblinger. Ojo kakean bayar, pelakon muter-muter malah sirahku dadi ngliyer. Ojo kakean ngoceh, ngarani mertonggo, bayani keluarga. Kudu kapan mergi, kono goro dadi mulya, rambut sing beda-beda. Ayo sana-sana foto kan nama